Bisa dicek nggih, apa didengar nggih? Sudah. Ampun nggih. Baik Bapak Ibu, ini kami dari bagian organisasi. Untuk acara kali ini kami ingin memberikan sedikit tutorial ya cara mengisi untuk F01. Jadi sesuai surat kita yang kemarin kita sampaikan ke dinas jenengan. Mohon di-unmute. Untuk mengukur indeks pelayanan publik di tahun 2021. Jadi, instrumen yang digunakan untuk evaluasi pelayanan publik itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah F01 yang kami kirimkan ke surat kemarin. Jadi itu F01 itu untuk diisi oleh instansi atau unit pelayanan publik itu sendiri. Kemudian yang F02 itu nanti akan diisi oleh tim evaluasi pelayanan publik Kota Madiun yang nanti timnya yang terdiri dari bagian organisasi, inspektorat, PKD, kemudian bagian hukum. Kemudian untuk yang F03 itu nanti diisi oleh penerima layanan yang ada di instansi Bapak Ibu semua. Jadi nanti untuk F03 kami bekerja sama dengan penyedia jasa konsultan untuk melakukan survei tentang kinerja pelayanan dari instansi Bapak Ibu semua. Jadi nanti ada 3 instrumen. Jadi mohon nanti untuk mengisi F01 pada hari ini kita adakan pelatihan untuk pengisian F01. Jadi jangan sampai F01 yang jenengan isi itu diisi ngawur atau mungkin dikosongi karena itu pengaruh dinilai indeks pelayanan publik saudara. Jadi seperti itu. Kami akan langsung mulai nggih karena nanti kita tidak perlu lama-lama. Saya yakin jenengan juga banyak pekerjaan yang lainnya. Kita coba share screen. Yang ini sudah terlihat nggih di layar? Oh ya, masih di mute ya. Untuk F01 sudah terlihat, Mas Lukas cek. Yes, sudah sudah. terlihat sudah ya. Ya, jadi ini yang kemarin ada di lampiran di surat yang kami kirimkan kepada unit pelayanan publik baik perangkat daerah, kelurahan maupun puskesmas. Jadi nanti untuk unit pelayanan publik, jadi kita tidak bilang perangkat daerah nggih. Jadi unit pelayanan publik itu bisa berupa perangkat daerah, bisa berupa puskesmas, bisa berupa kelurahan. Ya, jadi nanti sama dan penilaiannya sendiri-sendiri terpisah. Kelurahan juga terpisah dengan kecamatan. Jadi kecamatan kami mengevaluasi untuk pelayanan kecamatan, kemudian yang di kelurahan juga di kelurahan. Seperti itu, jadi terpisah sendiri-sendiri. Jadi untuk yang F01 ini nanti mohon nanti panjenengan print, dicetak, kemudian untuk pengisiannya cukup dengan ditulis pulpen aja, jadi tidak perlu diketik bagus-bagus, yang penting isinya benar. Jadi nanti ditulis di pulpen, kemudian langsung dikembalikan ke kami. Nanti dikembalikan jika memang mungkin tidak mungkin bisa bentuk scan, jadi di scan kemudian dikirim email ke bagian organisasi 37@gmail.com atau mungkin jika mungkin bagi kelurahan mungkin ya bisa nanti hard copy-nya langsung dikirim ke kita juga bisa. Monggo, jadi yang penting F01-nya sudah terisi dan tersampaikan ke kami. Untuk yang ini, kita mulai dari pengisiannya. Unit pelayanan ini diisi nama unit pelayanan saudara. Misalkan kalau dinas ya dinas apa, kemudian puskesmas apa, kelurahan apa, kecamatan apa. Kemudian kabupaten kota ini sudah cukup jelas, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Kita lanjut ke kebijakan pelayanan. Nah, ini nanti untuk aspek kebijakan layanan, ini terdiri dari standar pelayanan.
Jadi standar pelayanan di sini ada pertanyaan nomor 1, tersedia standar pelayanan publik, standar pelayanan yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan publik. Di sini kita diminta mencentang. Jadi mencentang komponen yang ada di standar pelayanan yang jenengan miliki. Ini saya berikan contoh nggih untuk standar pelayanan. Jadi mungkin ini bagi Bapak Ibu yang masih baru. Nah, ini contoh standar pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ini berbentuk SK. Di sini ada menimbang pengingat seperti SK biasa. Nah, nanti di sini di SK tersebut ada jenis-jenis pelayanan. Jadi jenis pelayanan ini kalau di Dinas Ketahanan Pangan ini ada 16 jenis pelayanan. Nah, ini bisa berbeda antar unit pelayanan yang lain. Jadi tidak mesti harus 16, mungkin di kelurahan bisa lebih banyak atau mungkin di dinas lain bisa lebih sedikit. Jadi nanti di SK tersebut sudah ada jenis pelayanannya. Di sini ada 16 jenis pelayanan. Ini ada penetapannya. Nah, ini harusnya tanggalnya diisi, ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya atau kepala unit pelayanan publik. Nah, ini yang di lampiran. Ini lampiran ini nanti yang berguna untuk pengisian F01 nanti. Jadi setiap jenis pelayanan, tadi kan ada 16, itu diisi, dirinci kembali menjadi 14 komponen. Ini komponen pertama adalah dasar hukum, komponen kedua persyaratan pelayanan, komponen 3 sistem mekanisme prosedur, ini nomor 4 jangka waktu penyelesaian, nomor 5 biaya atau tarif, 6 produk pelayanan, 7 sarana prasarana dan fasilitas, 8 kompetensi pelaksana, 9 pengawasan internal, kemudian 10 penanganan pengaduan, 11 jumlah pelayanan, 12 jaminan pelayanan, 13 jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Ini yang terakhir evaluasi kinerja pelaksana. Jadi nanti setiap jenis pelayanan itu dirinci menjadi 14 komponen. Nah, ini jenis pelayanan yang kedua sama seperti tadi. Nah, ini nanti yang sangat berguna pada pengisian F01 tadi. Coba kita kembali ke F01 nggih. Mas Lukas cek layarnya bisa terlihat nggih SP sama F01 tadi? Nggih, Bu, sudah ganti F01. Ya, siap. Nah, ini Bu, tadi yang 1A kita diminta untuk mengisi atau menyebutkan komponen SP yang service delivery. Service delivery itu dari 14 komponen tadi itu ada 6 komponen yang wajib untuk service delivery itu adalah jenis komponen pelayanan yang wajib dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan kan tadi ada 14, yang 6 itu wajib dipublikasikan, kemudian yang 8 itu untuk internal dalam rangka waktu pembahasan SP itu wajib ada. Tapi ketika dipublikasikan ke website atau ke brosur atau ke banner itu yang wajib ada hanya 6 ini aja. Nah, tadi kan di Dinas Ketahanan Pangan nggih, ini sudah ada 6 komponen. Ini ngeceknya di lampiran ini. 6 komponen service delivery itu adalah yang pertama adalah persyaratan pelayanan, sistem mekanisme prosedur, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga jangka waktu penyelesaian, kemudian yang keempat biaya atau tarif, yang kelima adalah produk pelayanan, dan yang terakhir adalah penanganan pengaduan. Nah, sisanya itu adalah bukan service delivery tapi manufacturing. Manufacturing itu nanti jadi 14 ini wajib ada ketika penyusunan SKSP. Tapi nanti kalau dipublikasikan misalkan di brosur itu cukup jenengan nanti nama jenis pelayanannya apa, kemudian syaratnya apa, kemudian sistem alurnya seperti apa. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada dicentang semua nggih. Pengisian cukup pakai pulpen, tidak perlu diketik.
Kemudian jika UPP yang B, jika UPP telah memiliki seluruh komponen tersebut, maka apakah sudah dilakukan penetapan SP? Nah, yang dimaksud penetapan SP itu sudah ditandatangani oleh kepala UPD. Nah, ini dijawab ya atau tidak, pilih salah satu. Kemudian yang C, ini yang C, nggih. Berapa persen jenis pelayanan yang dibuatkan SP? Nah, ini nanti diisi. Jadi kalau tadi di Dinas Ketahanan Pangan itu ada 16 jenis. Nah, ini contoh nggih. Jadi Dinas Ketahanan Pangan di sini ada 16 jenis pelayanan. Nah, ternyata ada satu jenis pelayanan yang belum ditetapkan SP-nya. Nah, misalkan ada 17 sebenarnya. Misalkan ada pelayanan yang mungkin jarang sekali dilakukan karena mungkin belum ada permintaan. Akhirnya dari dinas tersebut tidak menetapkan SP-nya, hanya 16, harusnya 17. Nah, nanti pengisiannya di F01, berarti di sini adalah 16/17 dikali 100%. Itu yang untuk poin C. Kemudian yang D, apakah SP telah dibuat sesuai azas serta komponen SP yang berlaku? Nah, ini dijawab ya atau tidak. Mestinya iya ya, kalau misalkan sudah sesuai dengan formatnya. Kemudian di sini perintahnya adalah lampirkan dokumen SP yang telah ditetapkan atau dalam kurung 14 komponen. Jadi ini menindaklanjuti surat kita yang terdahulu, bulan Januari kalau tidak salah. Kita minta masing-masing unit pelayanan untuk menyusun dokumen standar pelayanan sesuai dengan nomenklatur baru. Ini mohon nanti bagi yang belum mengirimkan, segera dilampirkan. Jadi nanti lampirannya kalau yang scan berarti bentuknya scan seperti Dinas Ketahanan Pangan tadi. Tapi kalau mungkin dikirim hard copy, jadi SP-nya juga hard copy seperti itu. Kemudian yang nomor 2, nah ini tadi yang hampir sama dengan prosentase tadi. Yang kedua, tersedia SP yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik per jenis layanan. Nah ini. Di sini kita diminta mengisi jumlah, ini diisi angka. Diisi angka berapa jumlah jenis pelayanan yang dimiliki sama berapa jumlah SP yang dibuat. Jadi kalau contoh tadi di Dinas Ketahanan Pangan misalkan jenis layanannya ada 17, di sini diketik 17 misalkan. Kemudian tadi yang dibikin yang ada di lampiran SP ada 16. Nah, seperti ini contohnya, pengisian seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang di sini adalah prosentasenya, yang C. Kalau yang 2 ini adalah angkanya. Kemudian yang nomor 3, ini adalah sistem antrian. Ini pertanyaan sistem antrian. Yang 3A adalah apakah terdapat sistem antrian di unit pelayanan saudara ini? Nah, ini jawabannya ya atau tidak. Jika tidak, maka jawaban B dan C itu tidak perlu diisi. Tapi jika ya, di sini dicentang. Kemudian apakah sistem antriannya itu elektronik atau non-elektronik? Nah, yang elektronik ini contohnya yang memakai mesin. Sedangkan yang non-elektronik misalkan seperti karcis gitu, kayak kertas seperti itu. Mungkin saya bisa tunjukkan contohnya. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh sistem antrian yang non-elektronik, jadi berupa kertas. Kertas diambil oleh pengguna layanan untuk mengantri. Sedangkan untuk yang sistem antrian itu seperti ini. Yang ini nggih. Jadi ini yang ada, contohnya ada yang di Dukcapil, jadi dia mesin kemudian ditampilkan di monitor. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini. Lanjut. Nah, ini nanti kalau misalkan ditulis elektronik atau non-elektronik, ini yang C diisi. Nomor antrian ditampilkan di layar antrian. Seperti tadi, berarti dicentang ya kalau Dukcapil. Kemudian diarahkan ke loket yang dituju. Nah, ini
diarahkan ke loket yang dituju tadi di nomor antriannya ini, yang sini. Ini ada nomornya, enggak, nomor antrian. Nah, ini E081 itu menuju konter 10. Berarti itu diarahkan ke loket yang dituju. Itu contoh maksudnya. Nah, kalau yang ketiga ini dipandu melalui pengeras suara. Berarti dipanggil. Misalkan antrian nomor 1 ke loket 2, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini dibagi setiap jenis layanan atau dikelompokkan bagi setiap jenis layanan serumpun. Nah, ini contohnya yang tadi. Yang di sini nampak ya. Di sini jenis pelayanannya dibagi-bagi di Dinas Dukcapil ini contohnya. Ini ada yang mencet misalkan informasi, pelayanan, sekretariat, rekam KTP, dan pengambilan. Berarti ada pembagian di situ. Lanjut yang nomor 4. Nah, ini terkait dengan penyusunan SP, standar pelayanan. Yang 4A, apakah dalam penyusunan SP melibatkan unsur masyarakat? Nah, di sini ketika jenengan jawab ya, itu berarti harus ada buktinya. Maksudnya, apakah ada berita acaranya yang melibatkan masyarakat atau tidak. Kalau tidak, dicentang yang tidak. Jika jawaban ya, maka yang dilibatkan itu siapa? Apakah dia tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, atau LSM? Ini jawabannya bisa centangnya lebih dari 1. Dan ini jika misalkan ternyata melibatkan semua, itu poinnya akan lebih besar dibandingkan hanya menyentang salah satu. Nah, ini contoh untuk berita acara. Nah, seperti ini. Di sini juga ada, coba saya lihatkan. Nah, ini. Kita lihat yang punyanya Dinas Ketahanan Pangan aja. Ini daftar hadirnya. Ini dari internal. Nah, ini. Jadi di sini ada berita acara kesepakatan hasil pembahasan penyusunan standar pelayanan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun dengan perwakilan masyarakat. Di sini pihak pertama adalah kepala dinasnya, selanjutnya pihak kedua di sini karena Dinas Ketahanan Pangan di sini mengundang unsur pertanian, unsur ketahanan pangan, dan unsur perikanan yang selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, ini menandatangani, intinya mereka sudah menyetujui rancangan standar pelayanan yang sudah disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ini kalau tadi, contoh tadi, karena itu tadi hanya bilang unsur, berarti ini yang dicentang cuma 1, tokoh masyarakat. Nah, nanti kalau akademisi, berarti akademisinya dari mana? Apakah dari universitas, ataukah dari sekolah? Kemudian kalau dunia usaha, misalkan mengundang misalkan perusahaan apa, atau mungkin CV apa. Kalau dari LSM, LSM namanya LSM apa. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan 4B, apakah dalam penyusunan SP memanfaatkan masukan hasil SKM? SKM itu adalah survei kepuasan masyarakat. Jadi IKM, kalau jenengan mungkin lebih familiarnya dengan laporan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Nah, di situ untuk yang tahun 2020 maksudnya, ketika menyusun standar pelayanan yang 2021, apakah memanfaatkan masukan hasil laporan IKM pada tahun 2020. Untuk yang tahun 2020, kami dari bagian organisasi sudah menyampaikan laporan IKM ke masing-masing OPD dan unit pelayanan. Jadi nanti bisa dilihat di situ rekomendasinya apa, nah apakah itu mempengaruhi enggak di SP itu. Kemudian yang C, apakah dalam penyusunan SP memanfaatkan pengaduan masyarakat? Di sini dijawab ya atau tidak. Jadi misalkan ada pengaduan masyarakat, misalkan untuk SP-nya waktunya mungkin terlalu lama atau syaratnya terlalu banyak,
Nah, akhirnya ketika menyusun SP, nanti persyaratannya bisa dikurangi, tapi tentu sesuai dengan perundang-undangan. Itu contohnya misalkan. Nah, di sini buktinya tadi, nggih, lampirkan berita acara dan daftar hadir penyusunan SP. Seperti yang tadi saya tunjukkan, yang punyanya Dinas Ketahanan Pangan, tadi ada juga daftar hadirnya. Seperti ini. Ini namanya lampiran berita acara kesepakatan hasil penyusunan SP. Nomor 5. Nah, ini tersedia dokumentasi tentang SP yang ditetapkan. Nah, ini apakah SP-nya itu yang ditetapkan itu didokumentasi, dalam artian itu disimpan. Jadi, apakah arsipnya itu ada, didokumentasi apa tidak, atau setelah dibuat terus tidak tahu hilang kemana. Nah, itu jawabannya bisa ya atau bisa tidak. Kemudian yang B, apakah tersedia publikasi tentang SP? Nah, standar pelayanan yang tadi saya bilang ada 6 komponen service delivery yang harus dipublikasikan. Jadi, misalkan jenis pelayanannya Dinas Ketahanan Pangan tadi ada 16. Berarti 16 itu per jenis layanan itu dipublikasikan di lampirannya. Jadi lampirannya yang 6 komponen itu, jadi tidak harus semua SK, SP harus dipublikasikan ya, tapi cukup nama jenis pelayanan, kemudian persyaratannya apa, jangka waktunya berapa hari atau berapa menit, kemudian alur prosedurnya itu harus bagaimana, kemudian penanganan pengaduannya seperti apa, nah seperti itu. Nah, jika dipublikasikan, jenengan jawab ya, berarti ini nanti tinggal centang di mana saja yang tempat publikasinya, apakah di ruang pelayanan atau melalui media informasi seperti baliho atau billboard, di media cetak, misalkan sampai di majalah atau di koran, kemudian di website atau medsos. Nah, ini bagi OPD atau kelurahan atau puskesmas juga semua sudah punya website. Nah, itu SP wajib dipublikasikan minimal di websitenya atau di media sosialnya. Misalkan punya Instagram, Facebook, itu dipublikasikan di situ. Nah, di sini nanti diminta melampirkan foto publikasi SP. Ini nanti bentuknya foto atau screenshot. Jadi misalkan di website berarti di print screen. Kalau di IG berarti di screenshot aja lewat HP, kemudian itu nanti disimpan, dilampirkan sebagai buktinya F01 ini. Kemudian yang nomor 6, nanti di terakhir nanti saya akan buka sesi tanya jawab jika ada yang belum jelas. Untuk sementara disimpan dulu, dicatat dulu yang ditanyakan. Nanti kami akan berusaha menjawab jika bisa. Nomor 6. SP telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini tadi yang saya bilang. Tadi kan ada 14 komponen. Jika jenengan sudah menyusun sesuai format tersebut, mestinya ini 6 dan 8 ini sudah bisa dicentang semua. Ini sudah bisa dicentang, ini juga sudah bisa dicentang. Seperti itu. Kemudian SP telah disosialisasikan. Nah, ini disosialisasikan sama dengan dipublikasikan tadi. Bisa melalui media atau mungkin disosialisasikan melalui pertemuan-pertemuan. Misalkan kalau di kelurahan itu melalui pertemuan rutin. Tapi kalau sekarang pandemi mungkin ya lewat mungkin lewat website itu sudah cukup. Kemudian yang ini dilakukan monef berkelanjutan. Nah, apakah ada perubahan standar pelayanan setiap ada regulasi baru atau setiap ada aturan baru yang dilakukan? Misalkan SP-nya, standar pelayanannya dari tahun ke tahun, itu standar pelayanan itu tidak harus setiap tahun ganti, tapi ketika ada perubahan regulasi, baik itu teknis ataupun yang menyangkut kelembagaan, ataupun mungkin dari sisi sarpras kita ada yang berubah, yang dulunya misalkan manual sekarang menjadi lewat aplikasi. Nah, itu standar pelayanannya harus menyesuaikan. Nah, itu namanya sudah dilakukan monef berkelanjutan. Tapi jika misalkan sekarang pelayanannya sudah lewat aplikasi, tapi
SP-nya masih prosesnya manual, yang diumumkan masih manual, berarti itu belum dilakukan Monef. Kemudian yang ini terakhir, SP melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada berita acaranya, berarti ini bisa dicentang. Kemudian nomor 7, di sini pertanyaannya adalah bagaimana pengguna mengakses informasi tentang SP. Nah, ini dengan tatap muka, membaca SMS, telepon, email, atau website. Ini bisa dicentang lebih dari 1. Kemudian tersedia SP yang tepat guna. Nah, di sini silakan disesuaikan dengan ini persepsi jenengan, ini apakah standar pelayanan yang jenengan susun itu sudah memberikan kemudahan persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur, kepastian layanan, jadi di situ waktu, biaya, dan keamanan itu sudah disebutkan dengan pasti. Enggak, misalkan dalam SP itu jangan gini ya, misalkan ini sesuai perda. Sesuai perda itu perda apa? Maksudnya perda harus disebutkan, dan masyarakat itu kan enggak mungkin membuka perda satu persatu. Jadi langsung aja dijelaskan, misalkan pelayanan A, biaya tarifnya segini, segini, segini. Kalau memang nanti ini saya ambil contoh puskesmas ya, itu kan pelayanannya itu macam-macam atau di rumah sakit. Itu bisa dilampirkan di belakang. Jadi setiap tindakan apa itu namanya? Tindakan medis itu harganya kan berbeda-beda. Nah, itu bisa dilampirkan di belakangnya SP karena memang banyak, tidak mungkin dimasukkan di kolom yang kecil itu. Jadi sesuai perda disebutkan nomor berapa, tapi nanti ada lampirannya di belakang itu harganya. Seperti itu kalau untuk biaya. Kemudian SP menyediakan pengelolaan konsultasi dan pengaduan. Nah, ini apakah ada konsultasi dan pengaduan yang disediakan oleh masing-masing unit pelayanan. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh publikasi SP yang tadi saya jelaskan. Standar pelayanan ini contohnya yang di Dukcapil ini. Jadi standar pelayanannya dipublikasikan melalui media elektronik atau TV. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh publikasi standar pelayanan melalui website. Seperti itu. Nah, ini yang manual. Jadi mungkin jika tidak bisa secanggih yang ada di Dukcapil, itu bisa dalam bentuk buku atau buklet ditaruh di ruang pelayanan. Jadi nanti pengunjung itu bisa mengakses standar pelayanan di sini. Nah, ini selanjutnya kita ke maklumat pelayanan. Nah, ini apakah tersedia maklumat pelayanan, apakah didokumentasikan, apakah dipublikasikan, ini nanti ini perlu gambar enggak ya? Nah, ini jika jawaban di atas ya, ini di mana? Publikasinya di mana? Ini contohnya seperti ini. Jadi ini maklumat pelayanan yang dipasang di dinding. Nah, ini itu contohnya baru satu ya. Nah, di medsos juga bisa atau website. Jadi maklumat itu juga bisa dipublikasikan di website masing-masing atau di IG atau di Facebook, silakan. Kemudian nomor 10. Di sini ada pernyataan, ini milih salah satu ya. Jadi centangnya cukup salah satu. Jadi di sini bagi yang pelaksanaan surveinya hanya setahun sekali, berarti centangnya di sini. Di sini ya. Tapi bagi yang lebih dari sekali, misalkan setiap triwulan, itu berarti centangnya ada di sini. Biasanya puskesmas ini yang 3 bulan sekali. Nah, seperti itu. Jadi salah satu tidak bisa dicentang semua. Kemudian nomor 11, di sini apakah yang 11A, apakah tersedia dokumentasi hasil survei kepuasan masyarakat? Ini dijawab ya atau tidak. Jadi kemarin dari bagian organisasi sudah menyampaikan untuk sertifikatnya nilai IKM.
Nah, itu tinggal di figura dipasang di ruang pelayanan. Nah, ini. Kalau memang dari sertifikat kami yang kami kirimkan itu belum dikirim, berarti hanya centang yang arsip di sini aja. Karena tidak dipublikasikan. Dan nanti setiap yang jenengan isi itu ada poinnya. Jadi jika jawaban lebih dari 1, jika centangnya semakin banyak itu berarti poinnya semakin tinggi. Tapi jika 1 juga tidak apa-apa, tapi nilainya lebih kecil. Ini nanti pengaruhnya ke indeks pelayanan publik dari unit pelayanan saudara. Nomor 12. Di sini, nah ini masih IKM. Jadi berapa jumlah jenis pelayanan yang disurvei? Sama berapa jumlah jenis pelayanan yang tidak disurvei. Nanti ini bagi nomor 12 ini silakan dibuka buku laporan akhir survei kepuasan masyarakat yang sudah kita kirimkan ke masing-masing unit pelayanan. Jadi untuk yang IKM 2020 kan memang dari bagian organisasi. Nah, silakan dibuka di bab 5. Di situ ada jenis pelayanan dari instansi saudara yang disurvei yang berhasil mendapatkan responden. Mungkin saya bisa lihatkan contohnya, nggih. Bentar. Bentar. Ya, ini salah satu contoh nggih. Ini adalah laporan IKM yang ada di sekretariat daerah. Ini nanti sama dengan yang sudah kami kirimkan. Di sini coba dilihat bab 5-nya. Nah, di sini nanti terlihat di sini ada jenis pelayanan yang ada di instansi saudara. Ada daftarnya dan ini ada berapa persen yang ada respondennya. Nah, ini misalkan ini kalau di Setda berarti ini ada berapa jenis layanan ini totalnya. Ini ada 37. Nah, ada 37 jenis layanan. Nah, nanti coba dicek ini yang ada prosentasenya. Nah, ini berarti hitungannya 1, 2, 3, itu ya. Nah, ini. Kalau yang 0 itu berarti tidak ditemukan sampel atau responden, tidak ada yang mengisi berarti itu. Nah, nanti untuk pengisian yang ini. Berarti yang sudah disurvei itu tadi jenengan hitung, yang ada prosentasenya ada berapa jenis pelayanan, kemudian jumlah jenis pelayanan yang tidak disurvei berarti 37 tadi dikurangi yang sudah terisi prosentasenya, kemudian yang di C itu adalah 37 total dari jenis pelayanan. Jadi A ditambah B itu harus hasilnya sama dengan C. Oke, jadi A, B, C ini terkait. Jadi misalkan ini A-nya 1, kemudian B-nya adalah 3, berarti C-nya harusnya 4. Oh, maaf, ralat yang C itu jumlah jenis pelayanan yang ditindaklanjuti. Mohon maaf, saya lupa. Itu berarti hampir sama dengan yang disurvei. Berarti ini misalkan yang sudah disurvei ada, tadi contohnya misalkan 1 ya, kemudian yang tidak disurvei 3. Nah, ini jumlah jenis pelayanan yang sudah ditindaklanjuti, apakah 1 itu ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti berarti 1, tapi jika tidak berarti di sini 0. C-nya. Yang C ini adalah kelanjutan dari yang A. Kemudian yang nomor 13, di sini apakah hasil dari SKM ditindaklanjuti? Ini ya atau tidak?
Kemudian berapa lama tindak lanjut hasil SKM, ini silakan dicentang salah satu. Ini nanti untuk yang F02, kita ngeceknya dari surat tindak lanjut IKM yang saudara sudah kirimkan. Kalau belum mengirim, berarti kami anggap belum ditindaklanjuti. Yang tahun kemarin kan pasti ada surat dari kami ketika ada laporan IKM untuk segera menindaklanjuti saran perbaikan dari hasil kepuasan masyarakat tersebut. Jika ada surat balasan, itu kami anggap itu sudah ditindaklanjuti, tapi jika tidak, kami anggap tidak ada tindak lanjut. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau yang ini 13 ini, yang F01 ini adalah, yang ngisi adalah instansi saudara. Kita kewenangannya di F02 nanti. Lanjut ke yang aspek profesionalisme SDM. Kita lihat contohnya tadi, mana ya contoh. Nah, ini laporan yang sertifikat IKM yang tadi saya sampaikan yang harusnya dipublikasikan di ruang pelayanan. Nah, ini. Sekarang yang profesionalisme SDM. Di sini ada kompetensi nomor 14. Nah, ini apakah tersedia informasi mengenai posisi pelayanan pelaksana pelayanan? B. Apakah tersedia informasi masa kerja pelaksana pelayanan? A, B, C, D, E ini bukti dukungnya seperti ini. Nah, ini contoh dari DPMP-TSP. Di sini di masing-masing petugas layanan di depan itu ada semacam ini akrilik ya. Jadi di sini ada informasi tentang petugas pelayanan itu, mulai nama, terus kemudian jenis kelamin, pendidikan, kompetensi, pelatihan atau diklat yang pernah dilakukan, seperti ini ya. Jadi nanti kalau di kelurahan juga harusnya seperti itu. Yang di depan-depan itu terutama yang biasanya melayani masyarakat itu ditulis, dibikinkan seperti ini. Jadi nanti masyarakatnya tahu, oh ini misalkan Bu Rain ini pendidikannya dulu S1, kemudian pelatihannya sudah pelatihan bermacam-macam, nah seperti itu. Jadi ini aspek profesionalisme SDM ya. Mungkin kalau di instansi pemerintah kan belum begitu membudaya, tapi ini diharapkan kita menuju ke sana. Jadi seperti yang di bank itu loh, kan mesti ada di loket-loket itu paling tidak namanya itu sudah ada. Seperti itu. Kemudian ini responsivitas. Ini biasa nggih, jenengan bisa mengisi jam kerja kantor, kemudian jam kerja layanan. A dan B ini bisa berbeda, jam kerja layanan bisa berbeda dengan jam kerja kantor. Kemudian yang C, saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan atau saat istirahat pegawai bergiliran. Ini dicentang salah satu. Kemudian sebutkan jangka waktu penyelesaian jenis layanan. Nah, ini jika memang jenis layanannya lebih dari satu, ditulis saja sesuai standar pelayanan. Kemudian yang E, adakah pelayanan pada hari libur, ya atau tidak? Kemudian ini apakah ada jam kerja tambahan? Nah, ini diisi kalau ada, penambahannya di mana. Kemudian yang nomor 16, di sini adalah kesigapan petugas. Nah, ini. Jadi, ini bukan ketika kita melayani sampai selesai ya. Maksudnya gini, ketika ada tamu datang atau pengunjung datang, itu petugas apakah langsung menyambut atau dibiarkan dulu menunggu. Jadi ini kalau dianggap sangat lambat itu di atas 7 menit. Jadi yang pengunjung itu dibiarkan tidak disapa, tidak terlayani, itu di atas 7 menit itu dianggap sangat lambat. Seperti itu. Atau mungkin biasanya kan kalau di kantor-kantor saya temui ada orang datang itu semua pada diam di meja, tidak segera ada keperluan apa Bu atau seperti apa. Nah,
itu berarti itu kurang sigap petugasnya. Jadi kalau di instansi pemerintah, meskipun dia bukan petugas pelayanan, meskipun kita administrasi, jika ada tamu yang datang, itu wajib kita layani. Lanjut tentang kredibilitas atau integritas, nomor 17. Ini terkait aturan perilaku dan kode etik pelaksana layanan. Ini dicentang ya atau tidak. Nah, apakah dalam kode etik itu sudah memuat hak kewajiban, larangan KKN, dan sebagainya? Kemudian sebutkan nama peraturan tersebut. Ini saya tunjukkan contohnya kode etik pelaksana layanan. Nah, ini contoh kode etik pegawai di lingkungan BPKAD. Nah, ini nanti kode etiknya mohon untuk disesuaikan yang terbaru ya, sesuai nomenklatur baru. Ini contohnya adalah masih yang lama. Karena kami kemarin memang belum minta untuk, karena kode etik ini wilayahnya untuk kewenangannya ada di BKD, jadi kami ini adalah hasil data dari yang evaluasi pelayanan publik tahun kemarin. Oke, kami belum memperbarui yang untuk yang data baru. Nah, ini nanti di dalamnya dicek. Nah, ini di sini dicek apakah memuat ini hak dan kewajiban, larangan KKN, diskriminasi, sanksi, penghargaan. Kemudian sebutkan nama peraturannya, itu berarti misalkan di sini SK Kepala BPKAD nomor berapa, tanggal berapa. Berarti ini yang dimasukkan yang ini. Keputusan Kepala BPKAD nomor 800/401 dan seterusnya. Lanjut ke pemberian penghargaan. Nah, ini apakah ada pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan disebutkan jangka waktu pemberian penghargaan. Jadi pemberian penghargaan ini untuk internal ya. Jadi pemberian penghargaan dari kepala OPD atau kepala unit layanan kepada petugas atau pegawai yang ada di instansinya. Ini saya beri contoh. Jadi semua harus ada buktinya. Nah, ini contoh yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi di sini ada karyawan terbaik periode Januari Maret. Nah, ini untuk indikatornya prestasi itu diserahkan ke masing-masing unit layanan. Jadi tidak ada kriteria khusus. Jika memang unit layanan di situ fokusnya memang benar-benar melayani masyarakat, berarti yang dinilai adalah keramahannya kepada masyarakat, misalkan. Tapi jika misalkan instansi seperti contoh Bapeda atau mungkin inspektorat, jadi mungkin bisa memakai indikator disiplin, misalkan. Seperti itu. Atau mungkin indikator yang lain, silakan, itu tergantung dari pimpinan OPD masing-masing. Nah, ini yang ke nomor 19 adalah pemberian sanksi. Nah, ini ketika ada pegawai melanggar, ini sanksinya berapa lama penetapan pegawai dinyatakan melanggar, ini silakan dicentang, dipilih salah satu. Ini sesuai dengan itu ya, kepegawaian, aturan kepegawaian. Kemudian yang nomor 20 adalah budaya pelayanan. Nah, di sini budaya pelayanannya seperti apa? Apakah mengenakan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN, ini mempraktekkan 5S, atau mungkin ada yang lainnya. Nah, jadi untuk yang petugas layanan yang ada di bagian depan memang diperbolehkan untuk pakaian dinas itu menggunakan pakaian seragam khusus, tapi tetap bersurat kepada Bapak Wali Kota untuk mendapatkan izin. Jadi tidak misalkan ini nanti
kedepannya kelurahan atau kecamatan yang di depan itu mau pakai seragam khusus itu silakan, tapi harus bersurat dulu kepada Bapak Wali Kota, kemudian apakah disetujui atau tidak. Nah, nanti ketika sudah disetujui, maka boleh menggunakan itu. Karena kita kan memang terkait dengan aturan, dan nanti untuk seragam petugas layanan ini, nanti dari bagian organisasi yang terkait dengan pakaian dinas akan kami sesuaikan juga. Jadi seperti itu. Kemudian identitas nama ini sudah cukup ya, ada papan nama sama keplek itu. Kemudian PIN ini adalah PIN tambahan. Ini contoh yang di Dinkes atau di PMPTSP misalkan yang PIN anti korupsi atau mungkin yang PIN yang di Dinkes itu apa itu? Germas apa itu silakan. Kemudian yang kalau 5S ini subjektif ya, silakan diisi. Nah, ini selanjutnya adalah aspek sarana prasarana. Saya kira ini sudah bisa diisi. Nah, ini apakah ada karcis atau kartu parkir. Nah, ini lampirkan foto tempat parkirnya, nggih. Jadi mungkin yang perlu saya garis bawahi yang F dan G. Apakah tempat parkir terpisah antara roda 2 dan roda 4? Kalau campur berarti ini tidak. Tapi kalau ada minimal ada simbolnya, ini untuk roda 4, ini untuk roda 2. Kemudian yang G, apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan? Jadi biasanya kalau yang kita lihat di kantor-kantor yang sudah apapun apit ya istilahnya itu, tempat parkirnya itu ada gambar khusus, misalnya ada gambar roda. Nah itu mungkin khusus untuk pemberhentian bagi kelompok rentan, misalkan untuk yang difabel, nah, seperti itu. Jika tidak, maka dicentang yang tidak. Nah, nanti lampirkan foto tempat parkir. Lanjut ke nomor 22. Di sini ruang tunggu. Silakan dicentang sesuai kondisi realnya. Nanti dilampirkan foto ruang tunggu. Kemudian toilet. Nah, ini toilet ini centangnya bisa lebih dari satu, nggih. Jadi, nah ini yang dimaksud adalah apakah toilet ini ada di ruang tunggu pelayanan. Nah, ini yang mungkin banyak dari kantor-kantor yang kita miliki di Pemkot ini, tidak semua toilet itu berada dekat dengan ruang tunggu pelayanan. Bisa jadi nanti masuk ke dalam-dalam, misalkan ke tempat pegawai. Nah, itu sebenarnya itu secara indikator pelayanan publik itu tidak kurang baik. Jadi yang baik itu memang dekat ruang pelayanan itu ada toilet gitu. Seperti yang di bank itu kan di depannya itu sudah ada. Jadi toilet yang khusus untuk pengunjung, bukan toilet yang untuk pegawai dibuat untuk pengunjung. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi mungkin ke depannya kami cuma menghimbau aja. Jadi bagi yang pelayanan utamanya di kelurahan, kecamatan, kalau Dukcapil sudah ada ya, itu agar kalau misalkan ada anggaran yang lebih, bisa mengalokasikan untuk pembangunan toilet yang ada di ruang pelayanan. Karena memang indikatornya untuk pelayanan publik seperti itu. Kemudian yang poin C, 23C, ini apakah pria dan wanita dipisahkan toiletnya. Nah ini, jadi yang maksudnya dipisahkan itu ada tandanya ya. Jadi bukan berarti kalau kamar mandinya 2 itu sudah dipisahkan, bisa jadi kan bebas. Nah itu ditempelin atau dikasih tulisan ini untuk toilet pria, ini untuk toilet wanita. Seperti itu. Kemudian yang nomor 24, di sini untuk layanan berkebutuhan khusus. Nah ini, silakan dicentang jika ada. Jika tidak ada juga tidak apa-apa. Kemudian nomor 25, nah ini, beri tanda centang pada kolom yang sesuai.
kemudian lampirkan foto sarpras penunjangnya. Yang nomor 26, di sini sarana front office konsultasi atau informasi tatap muka langsung. Nah, ini nanti dilampirkan front office konsultasi. Ini contohnya, sebentar. Ini pakaian dinas. Nah, ini tadi yang jam buka layanan ya. Ini tempat parkir, ini karcis parkirnya. Ini ada petugas parkirnya. Nah, ini jika tadi dilengkapi ruang bermain anak, kemudian, nah ini contoh kelengkapan tadi, ada monitor antrian, ada tempat bermain anak, ada air minum, ada musola, ada CCTV atau WiFi, ini ada majalah ya, koran, smoking area, kemudian ini ada AC atau pendingin udara, dan juga ada TV. Nah, ini tadi toiletnya dibedakan, ada toilet pria, toilet wanita. Nah, ini untuk sarana difabel, ini namanya step lobby ramp. Untuk kursi roda, kemudian ini ada pegangan. Jadi untuk yang difabel, ini rata-rata banyaknya ya di puskesmas ya. Jadi ada pegangan di temboknya, di dinding. Kemudian ada petugas khusus. Jadi ketika ada orang difabel yang masuk ke tempat layanan kita, ada petugas yang langsung menyambut. Jadi tidak dibiarkan misalkan dibantu untuk mendorong seperti itu. Nah, ini kantin, contoh kantin, mesin fotokopi. Ini adalah ruang baca ya, sama papan informasi. Ini ruang bermain anak yang ada di tempat layanan. Nah, ini untuk ini ruang menyusui kalau tidak salah ya. Laktasi. Nah, ini ruang ASI atau menyusui. Terlihat di ruang pelayanan. Nah, ini ada apa tadi yang profesionalisme SDM tadi, ada informasi tentang petugas pelayanan dipasang di depan meja sini. Nah, ini adalah ruang konsultasi. Jadi idealnya ruang konsultasi itu tertutup ya. Jadi bisa jadikan ruang konsultasi itu menyampaikan hal-hal yang pribadi, misalkan keluhan pribadi seperti itu. Nah, ini contoh website atau medsos ya, yang bisa digunakan untuk mempublikasikan SP, maklumat pelayanan, nilai IKM, dan mungkin juga bisa untuk pengaduan, misalkan di situ bisa ada messengernya bagi yang mau mengadu seperti itu. Ya, ini kembali ke yang tadi 26. Tersedia sarana front office seperti tadi ya, layanan konsultasi dan tatap muka langsung. Nah, ini jawabannya ya atau tidak, nanti dilampirkan foto front office konsultasi. Kemudian juga tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan. Nah, ini bisa jadi 1,
konsultasi dan pengaduan, tapi yang nilainya lebih atau mendapatkan poin lebih itu jika konsultasi sendiri, pengaduan sendiri. Kemudian ini adalah sistem informasi pelayanan publik. Nah ini apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik? Ya, bisa elektronik atau non-elektronik. Ini bisa dicentang dua-duanya. Yang B ini. Yang ini bisa dicentang elektronik dan non-elektronik. Contoh yang elektronik itu seperti website, terus mungkin lewat TV, atau mungkin lewat radio. Jadi penyampaian tentang pelayanan publik, informasi pelayanan publik dari instansi saudara. Kemudian yang non-elektronik ini berupa misalkan baleho, spanduk, brosur, leaflet, booklet, nah seperti itu. Jadi yang B ini bisa lebih dari satu jawabannya. Nah ini yang C, ini fokus ke yang website. Nah ini. Nanti di sini ditulis nama alamat website. Nah, ini yang unsur yang termuat dalam SIPP. Ini 1 sampai 6. Ini lebih mungkin kami nanti kalau penilaiannya lihat di websitenya. Apakah di websitenya ada profilnya, pelaksana di sini ada SDM-nya siapa aja, kemudian SP-nya apakah sudah dipublikasikan di situ, maklumatnya apakah sudah dipasang di website, kemudian pengelolaan pengaduan minimal di website dicantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi atau petugas pengelola pengaduan langsung. Kemudian penilaian kinerja lembaga, ini monggo laporan-laporan capaian tahun kemarin kinerjanya silakan dipublikasikan di website. Kemudian yang nomor 29, di sini adalah sistem pendukung operasional pelayanan publik. Nah, ini jika dalam melayani masyarakat, instansi kita ada aplikasi tertentu, misalkan, atau sistem data tertentu. Itu silakan. Di sini. Nah, ini yang dimaksud sistem data informasi. Ini mungkin kalau yang Dukcapil ini ada. Kemudian ini aplikasi otomasi proses kerja atau bisnis proses. Jadi yang dua ini seperti ini. Jadi misalnya kita sebagai customer atau masyarakat, ketika kita mengajukan berkas itu bisa dipantau. Misalkan ada monitor, berkas kita ada sudah posisi baru di loket, atau mungkin sudah ada di supervisornya, nah seperti itu. Tapi yang nomor 2 ini kayaknya jarang yang punya. Kemudian yang keuangan, di sini maksudnya keuangan itu bukan yang si kuda itu ya sebenarnya, tapi lebih ke pembayaran. Nah, bagaimana kalau nggak ada pembayaran? Ya sudah, berarti tidak perlu dicentang. Kemudian sistem pengelolaan pengaduan, di sini jika misalkan di medsos atau di website itu ada interaktif ya, maksudnya pengelolaan pengaduan itu begitu ada yang mengisi itu langsung dibalas, bukan terus yang penting ada buat pemanis saja, itu bukan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah SKM. Jadi di sini bisa jadi nanti di website atau mungkin di ruang pelayanan itu disediakan survei kepuasan. Jadi kayak yang di Alfamart itu, apakah Anda puas dengan pelayanan kami? Nah, itu nanti tinggal mencet seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang SDM ini kayaknya belum ada ya. Jadi kalau di sini ini lebih ke internal kita. Nah, ini lampirkan foto screenshot website. Kemudian yang nomor 30 adalah kepemilikan situs unit pelayanan. Ya, jadi yang dimiliki apa saja di sini. Nanti kalau punyanya website sama media sosial silakan dicentang. Kemudian jenis kepemilikan situs yang dimiliki. Nah, ini meskipun website kita itu dibuat oleh Dinas Kominfo, tapi yang mengelola kan dari masing-masing unit layanan. Jadi nanti yang dicentang yang bawah ini ya.
yang paling bawah. Jadi di sini. Jadi masing-masing unit layanan sudah memiliki dan mengelola sendiri karena kita sudah mengupdate berita-berita sendiri. Terus kemudian kontennya juga kita sudah mengelola sendiri. Jadi nanti yang dicentang yang paling bawah ini. Nanti untuk semua unit layanan seperti itu. Karena nanti ini centangnya yang paling bawah ini yang poinnya paling besar. Kemudian yang 31, apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik? Nah, ini coba dicek websitenya. Jadi kalau yang dimaksud pemutakhiran itu maksudnya setiap hari itu ada berita yang diposting atau mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali atau semester sekali atau minimal setahun sekali. Nah ini nanti kan ditanya pada poin B. Pemutakhirannya setiap kapan atau mungkin dari pertama dibikin sampai sekarang belum pernah diupdate beritanya, paling tidak informasi tentang kegiatan kita atau mungkin hanya sekedar informasi untuk masyarakat. Nah, itu bisa di sini. Ini yang dimaksud pemutakhiran. Dan lebih baik lagi jika data-data yang kita berikan di website itu juga diupdate. Nanti misalkan laporan statistik yang misalkan harga kalau di perdagangan mungkin harga cabai atau apa, tetapi tidak pernah diupdate harga bahan pangan. Nah, itu kalau yang bagusnya diupdate setiap hari. Kemudian yang nomor 32, di sini tersedia informasi non elektronik. Ini sudah jelas nggih. Tinggal dicentang saja kalau punya. Nah, ini di area ruang pelayanan. Ini minimal itu kita ada di sini. Jangan sampai di area ruang pelayanan pun kita tidak punya informasi non elektronik, itu terlalu itu namanya. Kemudian di ruang publik, ini alun-alun, perempatan jalan, ini mungkin bagi instansi seperti perizinan, Dinkes, seperti itu. Kemudian ini di perpustakaan daerah, jadi kita menitipkan brosur atau buku yang terkait informasi pelayanan ke perpustakaan daerah. Atau dititipkan ke kantor pemerintah yang lain. Ini contohnya, misalkan puskesmas menitipkan banner atau baliho, spanduk ya, banner ya biasanya, standing banner itu ke kelurahan misalkan. Itu berarti menitipkan ke kantor pemerintahan yang lain. Kemudian yang terakhir ada didistribusikan ke stakeholder. Nah ini misalkan contohnya, misalkan dinas kebudayaan itu ada pemilihan Kakang Mbak Yu atau apa, nah itu didistribusikan ke mana, misalkan ke ya mungkin instansi di luar Pemkot lah istilahnya untuk menjaring pesertanya, misalkan seperti itu. Kemudian lanjut konsultasi dan pengaduan. Nah ini biasanya kebanyakan tahun kemarin itu kosong, cuma dicentang-centang kok. Jadi ini dicentang dan diisi ya. Nah ini misalkan dicentang yang ini, di sini dicentang ruang khusus konsultasi ada. Nah misalkan di ruang pelayanan, misalkan. Terus ini alamatnya dicentang. Di sini ditulis jalan apa. Seperti itu. Kemudian SMS kalau ada ini dicentang, ini nomor SMS-nya 085 bla bla bla. Sama itu dan seterusnya nggih. Kemudian jika ada medsos di sini dicentang, ini silakan ditulis alamat medsosnya. Misalkan kalau IG berarti @apa. Atau kalau Facebook namanya FB itu apa, seperti itu. Kemudian petugas yang menangani khusus ini berarti namanya misalkan Ida. Nah itu, jadi centang dan isian ini harus lengkap. Kemudian yang nomor 34, tersedia rubrik dokumentasi. Nah ini untuk konsultasi ya, ini bisa
apakah arsip proses konsultasi telah dimuat di media informasi bagi masyarakat, ya atau tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan konsultasi, ini konsultasi yang sifatnya tidak rahasia ya. Jadi kalau yang rahasia ya jawabannya tidak. Kalau misalkan contoh konsultasinya yang ada di inspektorat, misalkan itu pasti rahasia, itu berarti dicentang tidak. Tapi kalau misalkan untuk pelayanan yang lain, misalnya ada bagaimana, misalnya ada masyarakat yang bertanya bagaimana persyaratan mengurus izin nikah, misalkan yang pengantar nikah, misalkan ada di kelurahan, nah itu bisa dimuat di media tertentu. Nah, ini nanti disebutkan nama media informasinya. 35, di sini sarana pengaduan, ini sama dengan tadi, dicentang, kemudian letaknya di mana, apakah di luar pintu atau di, misalkan di luar, di depan pintu utama, misalkan. Atau di samping ya, kalau di depan kan nggak bisa lewat nanti. Nah, misalkan kotak pengaduannya dipasang di samping pintu utama. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini yang selanjutnya, apakah ini hasil penanganan pengaduan diarsipkan dan didokumentasikan. Nah, jadi kalau laporan pengaduan yang sudah tertangani, itu pastikan ada arsipnya. Ini pasti dicentang. Nah, kalau dalam nanti poin yang paling besar ini di sini. Ketika Anda mencentang di sini, itu berarti bisa diakses di website. Nah, ini yang bisa kita lakukan, hasil laporan pengaduan yang sudah tertangani itu ditayangkan atau dipublikasikan di website, itu nanti poinnya bisa lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar arsip. Nah, ini yang terakhir ya, belum terakhir, ini masih mendekati terakhir. 37, inovasi pelayanan publik. Di sini apakah tersedia inovasi pelayanan publik? Jika jawabannya tidak, berarti ini sampai F, ini tidak perlu diisi. Tapi jika jawabannya ya, silakan disebutkan inovasinya apa. Inovasinya lebih dari 1 tahun atau kurang dari setahun. Nah, jika lebih dari, ini kan poin C, dilaksanakan secara berkelanjutan atau cuman pada waktu itu aja. Nah, apakah ini yang D, sudah atau dapat direplikasi jika ada yang mencontoh inovasi kita, baik itu instansi di Pemkot ataupun instansi di misalkan kabupaten kota lainnya, itu akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Dan yang E, apakah ini sudah dimasukkan, diikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, itu yang biasanya kita setiap tahun kompetisi yang di kota, di provinsi, atau di nasional. Nah, ini jika sudah ada penghargaan, silakan dicentang di sini. Kemudian e-services. Di sini penyediaan layanan melalui internet. Nah, ini e-services, ini misalkan masyarakat mengantri tanpa harus datang, misalkan melalui website, kemudian sudah ada aplikasinya, misalkan Sisbro itu yang ada di puskesmas, itu berarti dia sudah menerapkan e-services situ. Nah, apakah e-service ini sudah diterapkan dari keseluruhan proses atau hanya sebagian proses? Contoh, misalkan kalau aplikasinya hanya di antrian saja, berarti yang dicentang adalah hanya pada sebagian proses. Tapi jika sampai keseluruhan proses, misalkan dari pertama antri sudah pakai itu sampai dia pulang, misalkan resep dokter, resep obat itu antriannya otomatis, misalkan, berarti itu keseluruhan proses, itu yang dicentang. Kemudian yang nomor 39, nah ini sistem pembayaran yang digunakan di unit saudara. Jika memang tidak ada pembayaran atau
pelayanan kita gratis, nanti silakan ditulis di sini besar gratis, pelayanan gratis gitu ya. Jadi nanti untuk yang 39 ini jika pelayanannya gratis, untuk penilaian ini akan dikecualikan. Tapi jika ada pembayaran, ini silakan dicentang ini sesuai dengan kondisi realnya. Yaitu yang terakhir ternyata. Terima kasih. Ini saya melebihi waktu jam 9:11. Ini Mas Lukas bisa apa? Ini untuk sesi selanjutnya silakan jika ada yang perlu ditanyakan, kami akan berusaha menjawab. Monggo kami persilakan. Dari nomor 1 sampai 39 pertanyaan yang wajib diisi di F01 ini. Dan ini nanti mohon tanggal 23 Maret itu sudah dikirim, sudah sampai ke bagian organisasi, baik melalui email atau melalui hard copy langsung, silakan. 1 minggu nggih, saya kira cukup waktunya. Nanti kalau terlalu lama nanti panjenengan lupa nanti. Ini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab atau sudah cukup? Mas Lukas ini enggak di mute ya Mas Lukas? Ini sama fotokopi, Mbak. Mau tanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Kelun Ibu Farida. Waalaikumsalam. Nggih. Dari Kelurahan Kelun nggih. Dengan Bapak sinten? Pak Sugeng Kesos. Pak Sugeng nggih. Pertanyaannya, Pak. Terima kasih Ibu sudah dibuka difasilitasi Zoom meeting-nya terkait pelayanan publik. Mohon maaf tadi saya terlambat jadi nggak ikuti di awal. Ya. Terkait dengan pelayanan publik itu yang pertama, form-form itu apakah online? Artinya kalau sekilas tadi kok online ya, dicentang-centang ngisi dan sebagainya. Kalau nanti kita mau mengetahui atau hasilnya itu bagaimana? Bisa enggak? Yang kedua, terkait pelayanan publik bahwa kami kemarin, saya sudah hampir setahun melayani dari Kokek ya Bu, lembaga survei itu. Ternyata dinilai kami itu muncul 0 Ibu inovasinya. Padahal sejak kami masuk dibantu dengan Bapak Kasipom, kami sudah melayak inovasi yang secara non formal. Layanan kami jemput bola, melayani ke masyarakat kami, lansia ngebrok kami layani, bahkan sampai Bapak Kasipom kami sempat melayani yang tidak bisa ke pertanahan diantarkan. Jadi kami melayani dengan inovasi yang kami mampu. Nah ternyata itu dinilai inovasinya 0 Ibu. Nah maksud kami tanyakan, yang dimaksud inovasi dalam pelayanan publik itu yang harus bagaimana supaya nilai itu bisa terisi. Itu Ibu, sementara yang bisa kami tanyakan dan perlu jawaban, mudah-mudahan dengan adanya sharing ini, pelayanan kami bisa semakin meningkat dan masyarakat kami bisa terlayani dengan luas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan. Dari mana? Mau tanya Bu Farida. Oh, Bu Sagita nggih. Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan terkait isian kompetensi di SDM. Ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu data dukung dari kompetensi adalah dibuat satu kayak profil pelaksana pelayanan ya. Ada foto, ada pendidikan termasuk pelatihannya. Nah, yang saya tanyakan, apakah semua pelaksana pelayanan itu harus dibuatkan seperti itu? Mengingat pegawai kami ini yang melaksanakan pelayanan langsung ke pasien itu bisa hampir 300 orang.
itu nanti mampangnya di mana gitu ya. Terus apa mungkin ada prioritas yang harus terpampang dengan kriteria seperti data dukung yang dimaksud. Itu satu ya Bu ya. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan pembaharuan standar pelayanan. Tadi disampaikan bahwa kalau misalnya terjadi perubahan dalam mekanisme pelayanan ya di luar standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, itu kalau sudah dilaksanakan berapa lama baru kami buatkan standar pelayanan baru? Misalnya belum nyampe setahun perubahan itu, apakah tetap merubah standar pelayanan yang sudah ada atau bagaimana? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sementara saya jawab dulu ya untuk yang dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama dari Pak Sugeng, apakah formulir F01 ini online? Jadi panjenengan ketika mendapat undangan ini kan ada lampirannya ya Pak ya, di surat. Jadi ini F01 ini betul, lampir surat kami ya. Nah itu tinggal dicetak, kemudian jenengan isi dengan menggunakan ballpoint saja Bapak. Jadi ini bukan online. Jadi ini makanya di atasnya untuk dikembalikan. Jadi maksudnya nanti setelah diisi dengan pulpen, silakan kalau jenengan mau mengirimnya lewat email berarti di-scan, tapi jika dikirim langsung ke kami, langsung ke kantor silakan. Itu seperti itu. Kemudian untuk hasil inovasi 0. Jadi ini mungkin banyak sekali dari OPD yang ketika mendapatkan sertifikat indeks pelayanan publik inovasinya 0. Ini terkait dengan pertanyaan nomor 37 Bapak. Jadi yang kokek kemarin itu hanya dia mengerjakan untuk F03. F03 itu adalah kuesioner yang diisi oleh masyarakat atau penerima layanannya Kelurahan Kelun. Jadi dia tidak mengisi F01 yang di sini. F01 ini yang mengisi adalah masing-masing dari instansi. Yang ini saya jelaskan ini. Jadi ketika nomor 37 ini muncul ya di layar. Ya, muncul Ibu. Ya, muncul nggih. Untuk nomor 37 ini ketika Kelurahan Kelun di sini menjawab tidak, ini otomatis nilainya 0. Jadi ketika centangnya di sini, berarti kan B, C, D, E, sampai F ini tidak terisi. Tapi jika diisi di sini, ini ada nilainya Bapak. Di sini itu ada poinnya. Nah ini nanti yang B, C, ini nanti dijawab, itu akan ada poin tersendiri. Jadi nanti nilainya tidak akan 0. Tapi karena instrumennya ada 3, jadi F01 diisi oleh OPD atau unit pelayanan publik yang bersangkutan, F02 diisi oleh tim. Jadi tim ini yang gabungan bagian organisasi, BKD, inspektorat, bagian hukum, itu nanti yang akan istilahnya mengecek apakah benar-benar ada inovasi. Maksudnya jangan sampai di F01 OPD ngisinya ada inovasi ngawur, misalkan saya ada inovasi ini, tapi ternyata itu hanya inovasi sekedar untuk mengisi F01. Nah itu tugas di tim untuk mengecek di situ, kita isi di F02. Kemudian yang di F03, apakah yang dilaksanakan kokek kemarin itu sebenarnya mensurvei dari penerima layanan, apakah penerima layanan itu merasa ada inovasi yang diterima dari instansi jenengan. Yaitu nanti dari 3 instrumen itu nanti dirata-rata. Jadi dari pihak jenengan mengisi, dari pihak tim mengisi, dari pihak masyarakat juga mengisi. Jadi itu memang instrumennya untuk indeks pelayanan publik seperti itu. Jadi nanti di rata-rata baru dapat indeks itu. Seperti itu Bapak. Itu mungkin ada Ibu mohon maaf Ibu. Mungkin supaya lebih relatif untuk inovasinya bisa ada satu kriteria gitu Ibu. Mungkin kasih apa istilahnya artikulasi. Oh ini yang dikatakan inovasi gitu. Sehingga kami bisa mengisi dengan benar gitu. Terima kasih Ibu.
Ya, jadi kemarin kita sudah mengedarkan surat untuk pembuatan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik. Dan ini sudah ada 40 inovasi yang dikirim dari baik sekolahan, kelurahan, ataupun dinas OPD. Nggih. Itu sudah ada 41 proposal inovasi yang masuk ke kami. Jadi surat itu pasti sudah nyampe di kelurahan juga sebenarnya. Nah, ketika dasar kami untuk yang tim, untuk pengisian F02, ada tidaknya inovasi itu berdasarkan proposal yang masuk. Jadi jika tidak ada proposal yang masuk, kita anggap itu bukan inovasi. Meskipun mengklaim saya berinovasi, misalkan layanan kami lebih cepat dengan adanya sistem ini. Tapi kan ketika ada proposal inovasi, inovasi itu tidak untuk kita harus, orang lain harus tahu. Bagaimana cara kita tahu kalau kita dari instansi tersebut tidak mengajukan proposal? Seperti itu, Bapak. Ya. Ya, jadi untuk yang F02 nanti kuncinya kita ada proposal inovasi atau tidak. Gitu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sugeng. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Sagita, RSUD. Di sini untuk penayangan untuk informasi SDM, kompetensi SDM. Jadi di sini tidak harus semua petugas pelayanan itu ada itunya, tapi paling tidak di loket-loket yang istilahnya petugas itu stay di situ untuk menerima masyarakat atau menerima pengunjung. Jadi misalkan di loket pelayanan di depan-depan itu Ibu. Jadi tidak harus setiap, misalkan kalau dokter kan tidak mungkin bawa itu terus dibawa-bawa ke ruang pasien atau gimana, itu tidak mungkin. Jadi cukup di loket-loket pelayanan yang depan. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan perubahan standar pelayanan. Jadi tadi di sini kami jelaskan untuk standar pelayanan itu sifatnya dinamis. Makanya penetapannya itu oleh kepala OPD masing-masing dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima layanannya. Jadi dalam setahun bisa jadi lebih dari 2 kali itu dimungkinkan jika memang ada perubahan regulasi terkait jenis pelayanan tertentu. Oh, alah. Berarti sumbangannya loro no Mas Bim? Mohon maaf. Jadi seperti itu ya, untuk yang di RSUD kemarin kan informasinya kan tidak ada perubahan untuk jenis layanannya ataupun regulasinya, tapi secara kelembagaannya berubah, dan kemarin kan terkait dengan stempelnya. Jadi RSUD yang semula perangkat daerah menjadi organisasi yang bersifat khusus punyanya Dinkes nggih. Dan itu nanti perubahannya ada di stempel sebenarnya Bu, yang kemarin. Nah, nanti kalau untuk yang lainnya, misalkan kan untuk SP itu terdiri dari banyak pelayanan. Misalkan contoh tadi Dinas Ketahanan Pangan ada berapa tadi? 16. Jika ada satu pelayanan yang berubah saja, berarti SP-nya kan harus ganti. Nah, seperti itu. Gantinya itu bisa merubah cukup yang jenis pelayanan yang ke-1 itu. Jadi perubahan atas keputusan kepala OPD nomor sekian. Yang dirubah cuma satu jenis pelayanan, atau mungkin bisa kalau misalkan lebih dari 50% berubah, itu bisa dicabut diganti dengan SP yang baru. Seperti itu Bu Sagita, mungkin sudah cukup? Oh, sinyalnya nggih. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan tadi sudah kami jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kami akhiri. Sudah cukup nggih? Selamat siang, Bu Ida. Oh ya, selamat siang nggih, dari Dukcapil nggih. Dari Dukcapil, iya. Ya. Ini yang saya mau tanyakan, ini terkait dengan kode etik. Oh ya. Iya. Bu siapa tadi ini? yang dicontoh? Ya? Bu Yuwanita? Iya. Ya, Bu Ida, betul. Iya.
ini baik terkait kode etik ini kan tadi yang dicontohkan itu tahun 2020. Kan sudah bisa dibilang baru ya Bu. Ini apakah setiap tahun kita harus pemutakhiran untuk kode etik tersebut? Okay. Kemudian terkait sama sanksi. Sanksi, untuk sanksi ini itu juga sifatnya hanya yang terjadi di tahun 2021 atau bersifat mundur bisa juga ditampilkan di situ. Ya. Yeah. Kemudian maaf ya Bida, ini ada yang banyak ditanyakan. Ya, tidak apa. Kemudian untuk inovasi yang direplikasi, ini untuk apa? Dari dinas kita untuk mengetahui bahwasanya inovasi kita ini sudah direplikasi oleh mungkin daerah lain atau mungkin OPD lain, itu apakah ada prosedur atau tata caranya seperti itu? Ya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan pengaduan. Tadi disampaikan kalau untuk pengaduan yang sudah diselesaikan itu bisa dimasukkan di dalam web. Apakah untuk penyampaian di web ini nanti harus detail, mungkin dari nama pengadunya itu siapa, ataukah cukup diambilkan dari laporan aja, seperti sekarang kan mulai didisiplin lagi untuk laporan pengaduan setiap bulannya sebelum tanggal 10 itu, ataukah cukup untuk laporannya itu aja atau sampai detail permasalahan dan penyelesaiannya. Itu aja Bu Ida, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuanita. Ini ada 4 pertanyaan. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya. Sementara saya jawab dulu ya untuk yang pertanyaan dari Dukcapil. Jadi yang pertama terkait kode etik pemutakhiran. Jadi yang saya sampaikan tadi kan saya contohkan kode etiknya BPKAD tahun 2020. Ya. Jadi untuk kode etik di sini tentu yang masuk di penilaian kita itu yang terbaru. Cuman memang kan karena ini untuk istilahnya untuk paparan aja, jadi kami punya datanya yang tahun 2020. Sedangkan memang kode etik itu ranahnya sebenarnya ada di BKD, kan perwal kode etik di BKD. Jadi kami memang belum sempat untuk berkoordinasi dengan BKD untuk meminta apakah sudah punya data kode etik terbaru yang 2021 dari perangkat daerah. Kenapa saya minta yang terbaru? Karena kan untuk 2020 akhir ini kan sudah ada perubahan kelembagaan, nomenklatur juga berubah. Jadi otomatis hampir semua, saya bilang hampir semua itu sudah nomenklaturnya. Tapi jika memang tidak ada perubahan yang signifikan, itu kode etik masih bisa berlaku. Misalkan kalau Dukcapil ada perubahan enggak ya? Ada kan? Ada kayaknya. Iya. Nah itu jika memang tidak ada perubahan, itu yang tidak ada perubahan, kalau tidak salah BPBD itu tidak ada perubahan, itu jika memang masih relevan kode etiknya, tidak apa-apa yang lama. Tapi kalau bagi OPD yang berubah nomenklaturnya, itu wajib untuk dimutakhirkan. Kan nanti di kode etik itu kan ada SK-nya, itu ada menimbang, mengingat, nah itu nanti perwal tusinya kan pasti ganti. Perdanya juga ganti untuk yang kelembagaan, gitu. Jadi perda kelembagaan kan yang 2020 sama perwaltusi 2020 juga terbaru. Jangan sampai kita aturan-aturan kita tidak kita mutakhirkan, meskipun isinya substansinya masih sama, tapi paling tidak kita update seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, sanksi. Jadi nanti untuk evaluasi pelayanan publik ini biasanya kan kita lakukan triwulan terakhir ya. Tapi ini mungkin agak maju pertengahan. Ini mungkin silakan jika memang mau
menampilkan yang contoh 2020 enggak apa-apa. Silakan enggak apa-apa. Karena ini nanti mau rencana kan kita agak maju dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti bukti pemberian sanksi bisa 2020 tapi yang pertengahan ke atas nggih. Jadi jangan 2020 bulan Januari itu kan terlalu jauh. Paling enggak Agustus 2020 ke atas itu silakan nanti sebagai bukti enggak apa-apa. Kemudian yang pertanyaan ketiga, inovasi replikasi, apakah ada prosedur atau tata cara? Jadi Dukcapil itu kan kemarin untuk evaluasi pelayanan publiknya sudah dapat A, ada di Menpan, A-. Kemudian untuk inovasinya, jika memang sudah ada yang mereplikasi, pasti akan ada instansi yang berkunjung ke situ. Nah, itu memang mungkin bukan tugas kita ya, dia mau mencontoh atau tidak, tapi paling tidak kita kan tahu apakah inovasi yang dia pelajari di tempat kita itu jadi dijalankan atau tidak, atau cuma sekedar mereka berkunjung saja. Nah itu kita paling tidak jangan sampai kita nggak tahu. Misalkan habis dikunjungi, terus habis itu kita wis lose kontak, terserah mau mbok pakai atau tidak, itu enggak seperti itu. Jadi kalau di Menpan, untuk replikasi inovasi, jika kita punya inovasi, direplikasi itu nilainya sangat tinggi sekali. Jadi inovasi pelayanan publik yang dikompetisikan, jika sudah direplikasi oleh daerah lain, itu poinnya tinggi. Nah ini kenapa inovasi pelayanan publik secara nasional dikompetisikan, itu nanti jika kita masuk 40 top besar, seperti yang Dopari Sakatu yang tahun 2018 itu Pemkot Madiun akan mendapatkan dana insentif daerah DID sebesar 9 miliar. Kemarin sudah yang 2018 kita sudah dapat dari inovasi seperti itu. Jadi jangan nanti inovasiku di contoh kabupaten lain diklaim inovasinya. Nah, untuk yang tahun best achievement, jadi top 5. Jadi itu inovasi yang sudah top 40 nasional di Komagi. Nah itu nanti kan reward-nya lebih tinggi lagi. Nah seperti itu. Itu yang pertanyaan nomor 3. Untuk prosedurnya, untuk sementara ini untuk replikasi belum ada aturannya dari pusat. Jadi harus tata caranya seperti apa. Intinya ketika ada yang mau replikasi, kita harus selalu welcome. Dan kalau bisa, ya mereka bisa mencontoh inovasi di kita, malah kita dapat poin sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, untuk pengaduan yang dipublikasikan, apakah detail? Jadi untuk pengaduan yang didetailkan itu adalah permasalahan dan tindak lanjutnya. Kalau nama sama nomor HP itu wajib disamarkan ya. Jadi misalkan alamat juga enggak usah dibunyikan, tapi paling tidak nama sama nomor HP tapi belakangnya XXX, misalkan kayak gitu. Nah itu yang penting itu permasalahan sama tindak lanjutnya, solusinya seperti apa. Itu gunanya apa? Jadi ketika masyarakat mau mengadu hal yang sama, ketika membaca di web, oh sudah ada yang mengadu terkait ini, ternyata solusinya seperti ini. Misalkan di Dukcapil, misalkan saya mengadu karena kemarin dapat KTP namanya salah, terus mungkin dia mengadu lewat entah itu dari medsos atau apa, terus ternyata jawabannya Dukcapil seperti ini. Oh, berarti caranya seperti ini. Jadi akhirnya masyarakat yang mau mengadu hal yang sama itu bisa tereliminasi. Tidak mengadu hal yang sama berulang kali. Ya, seperti itu.
Oke, Mbak Yuanita gimana? Apa mungkin masih kurang jelas? Jadi nanti untuk yang di pengajuan itu bisa berupa mungkin screenshot dari hasil di media atau mungkin dari aplikasi yang pengaduan itu ya Mbak ya? Atau kita... seperti itu. Ya. Kalau screenshot itu kan kadang kan kalimatnya belum ditata ya. Ya. Jadi intinya itu gini, ketika kayak FAQ itu loh Mbak. Jadi kalau di website kan pasti ada tanya jawab lah itu bisa diambilkan dari pengaduan misalkan bulan ini. Nah, itu pertanyaannya ini. Silakan kalau mau diperhalus misalkan cara kalimatnya atau apa, yang penting itu substansi pengaduannya sama solusinya itu dapat. Jadi pembaca bisa tahu oh masalahku seperti ini sama dengan yang pernah diadukan Pak Adi misalkan. Jadi berarti saya tidak perlu ngadu lagi, wong solusinya kayak gitu Mbak. Ya. Tapi kalau memang ada yang mungkin malas langsung laporan pengaduan langsung diupload di website, walaupun sebenarnya itu kadang ada nomor HP itu kan privasi sebenarnya. Ya. Takutnya nanti disalahgunakan kalau seperti itu. Harusnya kita ketika menayangkan ke website itu diolah, jadi enggak data itu saya anggap data mentah ya laporan itu. Data mentah langsung diupload ke website. Itu kasihan nanti pengadunya itu kalau ada misalkan di laporan pengaduan ada nomor telepon atau alamat jelasnya, terus nanti digunakan oleh oknum-oknum itu kan kasihan. Jadi maksudnya di sini itu substansi aduannya sama solusinya. Ya, seperti itu Bu Yanita. Bagaimana? Sambut. Ya, terima kasih sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu ini mumpung bertemu. Langsung. Halo, dari Kelurahan Kanigoro. Oh iya, dengan Bu siapa? Sri Astuti. Oke. Pertanyaannya Bu? Iya, kan di nomor 37 tadi ada inovasi pelayanan publik. Nah, ya. Kemarin itu Kelurahan Kanigoro kan mengajukan satu inovasi pelayanan publik. Jumat membaca literasi, katanya sama literasi itu. Nah, sedangkan di sini kalau inovasi yang lain ada, itu bisakah misalkan dimasukkan di pertanyaan nomor 37? Ya, bisa Bu. Jadi kan di pertanyaan nomor 37. Oh ya, itu aja pertanyaannya? Iya. Oke. Jadi saya langsung jawab. Untuk yang inovasi di poin 37 silakan ditulis inovasinya kalau lebih dari satu silakan ditulis. Tapi gini, jadi nanti kita rancunya ketika di pertanyaan B, C, D, E. Nah, itu kan pertanyaannya spesifik. Kalau inovasinya lebih dari satu, itu nanti kan bingung. Akhirnya ini inovasi sudah berapa lama? Yang satunya misalkan baru kurang dari setahun, satunya lebih dari setahun. Nah, kalau saran saya, inovasi yang benar-benar sudah matang. Jadi intinya inovasi itu andalannya dari instansi jenengan, itu ditulis di situ. Jadi nanti istilahnya yang paling tinggi lah, yang paling sudah pernah mendapat penghargaan ditulis saja di situ. Sedangkan inovasi yang masih baru-baru, itu nanti bisa diajukan ke proposal inovasi pelayanan publik melalui kami. Jadi nanti untuk yang penilaian ini yang ditulis inovasi yang sudah berhasil saja. Kalau bisa seperti itu, karena pertanyaannya yang poin B, C, dan seterusnya ini kan, ya Bu, sebentar saya share lagi. Nah ini ketika mengisi ini ada, kemudian jenengan mengisi ini ada lebih satu di 37A ini. Nah, akhirnya ketika mengisi yang poin B, C, D, dan E, jenengan pasti bingung. Ini yang saya isi inovasi yang mana? Dan penilainya juga bingung. Dari 5 inovasi yang ditulis itu, yang lebih dari setahun yang mana, yang kurang dari setahun yang mana. Jadi
Kalau saran saya cukup 1, tapi yang sudah berhasil. Karena ini untuk penilaian. Dan nanti kalau yang untuk baru mengajukan atau mungkin ada tambahan susulan, silakan menulis proposal inovasi dikirimkan ke bagian organisasi. Seperti itu, Bu. Bu Sri Astuti. Oh iya, sinyalnya. Oke. Kebetulan yang kemarin itu proposal yang dikirim itu kan proposal Zumba saat membaca. Ini inovasi salah satu aja. Ya. Terus kalau hubungannya dengan pelayanan masyarakat, sebetulnya ada, tapi kemarin nggak ikut diproposalkan. Itu baiknya berat yang mana? Yang sama pendidikan atau yang sama terkait pelayanan masyarakat? Kita inovasinya yang paling lama yang mana, Bu? Kalau yang paling lama yang pendidikan tadi, yang Jumat membaca itu. Ya, sementara yang pendidikan itu dulu diajukan untuk penilaian. Tapi yang diajukan ya itu. Ya, jadi itu yang nanti yang ditulis di F01 itu aja, Bu. Salah satu aja. Dan nanti tahun depan mungkin yang pelayanan bisa masuk ke situ. Oke. Terima kasih. Ya, kita sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Farida dari Puskesmas Banjarrejo izin bertanya terkait satgas penyediaan ruang bermain untuk anak. Karena masa pandemi ini kan ruang bermain kita nonaktifkan. Namanya Bu Sinten? Putri Harini. Putri Harini. Terkait pandemi ini untuk ruang bermain kita kan kita nonaktifkan karena kita menghindari untuk terjadinya penularan. Nah, terkait dari form yang harus kita isi, apakah itu tetap kita centang? Karena pada intinya kan kita punya ya, cuma karena pandemi kita nonaktifkan atau harus kita isi tidak karena dia nonaktif. Matur mawon Bu Farida, terima kasih. Sama-sama Bu. Langsung saya jawab. Jadi untuk tempat bermain jika memang memiliki berarti ada nggih tersedia. Tapi karena masa pandemi kan memang nggak ada. Karena ini terkait dengan penilaian, saya takutnya nanti kalau dijawab tidak, berarti kan akan mengurangi penilaian juga. Nanti nilai dari Puskesmas Banjarrejo menurun. Oke. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu, tidak usah takut. Daripada nanti terus bingung isinya. Sudah jelas semua, nggih? Bu Ida, izin memberikan informasi. Biasanya kalau yang tidak ada biaya itu biasanya di kolom yang untuk pengisian penjelasan biaya itu dicentang. Ya. Di formnya. Jadi tadi formnya ya sebentar. Iya, ya. Yang dimaksud ini saya share screen. Ini ya, pertanyaan nomor 39. Jadi ini jika ada unit pelayanan yang pelayanannya gratis, tidak memungut biaya. Nanti ini tidak usah dicentang semua, tetapi ditulis di samping kanannya ini pelayanan gratis. Sama. Jadi nanti untuk yang mana? Sama yang di atas sendiri, Mbak. Itu kan ada yang 6 komponen. Nah, yang B, maaf, yang atas sendiri. Yang atas sendiri, yang terkait sama standar pelayanan. Kebijakan pelayanan. Iya. Itu kan ada pengisian Nah, yang nomor 1 ini kadang untuk biaya itu tidak dicentang. Maksudnya biaya kan ada yang gratis sama yang tidak.
kebanyakan banyak yang mengisi tidak gentle, salah persepsi. Seperti itu. Oh ya, ya jadi saya jelaskan untuk yang standar pelayanan, meskipun tidak ada biaya kan komponen biaya pasti disebutkan di standar pelayanan. Jadi di SP-nya itu ditulis Dinas Pertanian, tadi kan nggak ada. Ini kelihatan nggak yang SP-nya Dinas Pertanian? Terlihat.